Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Siti Rohmah, CGP Angkatan ke-6 kelas 5812 dari Kota Pasuruan. Ada Ibu Novi Niarti MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Hamidah MPD sebagai pengajar praktik saya. Kita lanjutkan tentang pengertian coaching. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita pahami dulu apa itu pengertian coaching. Definisi coaching itu sendiri yaitu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien kita. Sedangkan pemahaman kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach yang baik itu, ada 3 hal. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang terakhir itu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah itu? Di sini menurut Sergio Giovanni dalam Depdikmas tahun 2007 ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan. Jadi setiap individu itu bisa melihat bahwa supervisi itu sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Yang kedua, perkembangan. Jadi supervisi akademik itu bisa mendorong seseorang atau individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area bagian mana yang ingin dikembangkan pada dirinya itu. Dan yang terakhir, supervisi akademik itu untuk pengawasan, yaitu sebagai sarana dalam monitoring atau monitoring dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, untuk kegiatannya nanti ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi. Di sini ada dialog antara coachnya dengan coachinya. Kemudian yang kedua observasi. Ini waktu pembelajaran di dalam kelas. Jadi coachnya nanti akan menjelaskan dan coachnya ada di belakang akan mengamati. Dan pada tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Kita akan mereview, merefleksi, menyimpulkan apa yang telah kita lakukan. Oke, tahapan yang pertama yaitu pra-observasi. Pada pra-observasi di sini nanti supervisor menyampaikan tujuan supervisinya itu apa dan tujuan dari percakapan awal. Guru akan menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Dan supervisor serta guru nanti menyepakati sasaran observasinya, waktu kunjungan ke kelasnya, waktu percakapan pasca observasinya. Selanjutnya supervisor nanti menginformasikan bahwa beliau atau dia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kegiatannya seperti ini. Selamat pagi Bu Surya. Selamat pagi Mbak Ma. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Jadi Bu Surya, untuk kali ini saya akan melakukan coaching akademik ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Rohmah, saya CGP Angkatan ke-6 kelas 58 dari Kota Pasuruan, SMK Negeri 2 Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, saya adalah pengajar bahasa Jepang di SMK Negeri 2 Pasuruan. Mohon bantuan. Iya, Bu Surya, kali ini yang ingin saya tanyakan adalah untuk supervisi akademik ya. Biasanya kalau supervisi itu kita identik dengan kita dicari-cari kesalahan gitu ya sama atasan kita ya. Biasanya seperti itu. Deg-degan ini. Iya, biasanya seperti itu. Tapi kita akan ingin masih jawab ya. Jadi kita tidak ingin cari tahu kesalahan kita, tidak. Tapi kita ingin mencari apa yang perlu kita benahi agar kedepannya anak didik kita itu lebih baik lagi hasil yang didapatkan. Karena gitu ya. Oke, kita mulai Bu Surya ya. Oke Bu Surya. Untuk yang pertama yang saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran. Bu Surya ngajar bahasa Jepang ya tadi ya. Oke, satu materi saja mungkin yang akan kita supervisi. Tujuan pembelajaran materinya apa? Tujuannya apa saja Bu Surya? Kebetulan untuk materi ini yang saya ajarkan untuk kelas 12 yaitu mengenai materi lingkungan di sekolah.
Jadi nantinya tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa kelas 12 bisa menerangkan, menjelaskan mengenai nama-nama ruangan, posisinya di lingkungan SMKN Bapak Pasuruan dengan menggunakan bahasa Jepang yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua ya Bu Sri ya. Kira-kira area mana atau bagian mana yang perlu dikembangkan agar materi yang panjenengan sampaikan ke siswa-siswanya itu bisa berjalan dengan baik? Kalau materi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana siswa ini bisa berkreasi dalam menjelaskan mengenai nama-nama tempat di SMKN Bapak Pasuruan. Jadi siswa nanti bisa berkreasi menggunakan media yang mereka sukai. Bisa mungkin menggunakan video perkenalan, bisa juga melalui media gambar karena beberapa siswa kita itu banyak yang pandai menggambar. Itu ya. Kemudian ada juga yang pandai membuat deskripsi naratif seperti itu. Jadi nanti bisa diberikan ke media majalah di SMK 2. Masuk sekali ya. Jadi ini termasuk diferensiasi ya. Jadi kita tidak tergantung dari satu saja, tapi berbagai macam tergantung kemampuan siswa dan rasa tertarik mereka dengan media ajar yang sekarang ini kan banyak sekali media ajar yang bisa kita berikan kepada siswa. Kira-kira strategi yang akan dipakai Bu Sri apa ya biar anak-anak nanti tertarik gitu? Karena kita ini ada di lingkungan media sosial ya, jadi kemarin itu siswa awalnya saya berikan kosakata dalam bahasa Jepang, kemudian siswa juga harus mencari kosakata bahasa Jepang itu sendiri di YouTube bisa. Selain itu, kebetulan ada website khusus bahasa Jepang untuk pembelajar SMK, namanya WK Jepang. Nah, di situ lengkap sekali. Jadi siswa selain bisa belajar melalui YouTube, juga bisa melalui website yang dari Jepang ini. Sudah siap sekali ya Bu Sri ya. Sudah. Untuk perangkatnya yang mau disiapkan sudah siap ya Bu Sri ya. Kira-kira kita nanti melakukan observasinya hari apa Bu Sri ya? Kalau besok saya tidak bisa, mungkin hari Jumat tanggal hari Jumat ya. Jumat itu tanggal 2. Kebetulan ada beberapa waktu mungkin Pemprogma minta yang pagi atau siang ada. Saya mengikuti aja. Kalau gitu kita yang pagi saja biar anak fresh gitu. Siap. Kalau gitu sampai sini dulu, sampai ketemu nanti pada observasi. Saya akan menemani untuk mengajar Bu Surya gitu aja. Siap. Itu aja Bu Surya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi Bu Surya. Selamat pagi Pemprogma. Oke, tahap observasi. Pada observasi nanti kegiatan yang dilakukan adalah memberikan motivasi kegiatan observasi berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan harus fokus pada sasaran yang sudah disepakati pada awal yaitu pada pra-observasi. Kemudian kita lanjutkan dengan mengamati supervise-nya. Supervise Anda tadi ya supervise kita tadi ya, dengan mencatat hal-hal yang perlu dilakukan pada waktu mengamati di dalam kelas yang selaras otomatis dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yang melebihi itu apa yang perlu dikembangkan, yang belum sesuai dengan kompetensi juga apa saja, harus dilakukan dengan netral tanpa penilaian, hanya menggunakan atau kita melihat dari kacamata pengamat. Konnichiwa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bab 1. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Minasan, oke, desu ka? Terima kasih untuk hari ini.
Ya, misalnya mengenai posisi toilet di lingkungan sekolah. Bahasa Jepangnya toilet apa? Kita tulis toilet. Kemudian diikuti partikel setelah itu keterangan tempat kedua. Nah, toilet ada di mananya masjid kalau di sekolah kita? Samping. Baik. Samping apa? Sorry. Masjid apa? Mos atau mosku. Baik, minasan. Berdasarkan materi yang sudah saya terangkan, Sitsumo nggak arimasu ka? Ada pertanyaan? Ya. Baik, berarti bisa semua ya. Oke. Sekarang silakan bagi siswa yang berminat untuk belajar melalui YouTube, silakan pindah ke posisi sini ke sebelah kiri saya. Bagi yang berminat untuk mencari website di bahasa Jepang, bisa tetap di barisan tengah. Dan yang terakhir adalah siswa yang ingin berkreasi membuat video sendiri dan menguploadnya di YouTube. Silakan kalian berbagi tugas sesuai dengan bakat dan minat kalian, kreativitas kalian sendiri. Ayo, silakan. Dan YouTube-nya. YouTube-nya bisa di zoom. Website-nya sudah ketemu, banyak website dalam bahasa Jepang. Dan situs resmi yang paling sering digunakan adalah wkwk.japan. Di situ banyak sekali pola kalimat, kemudian contoh-contoh, deskripsi, naratif juga banyak. Untuk pembuatan videonya bagaimana? Bisa berdiskusi dulu, terus nanti kalian saya beri waktu 30 menit untuk berkeliling sambil membuat video mengenai ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Jadi sekarang diperkirakan dulu apa yang mau diskusi dulu, apa yang mau diambil dulu untuk pembuatan videonya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang saya berikan? Baik, sudah kita berhenti agar kita bisa lebih rileks lagi untuk memulai materi berikutnya. Mari kita jamkan nafas sejenak, kemudian merasakan ketenangan yang ada di kita. Bisa mulai. Sekarang waktunya presentasi. Yang pertama, YouTube dulu bagaimana? Oke? Baik. Silakan Mas Dewa. Yang lainnya silakan didengarkan biar nanti menjadi referensi kalian untuk belajar bahasa Jepang. Baik. Selesai. Oke, terima kasih. Sekarang baik. Untuk presentasi dari YouTube tadi sudah sangat bagus ya. Semoga kalian bisa mengambil materi-materi yang penting. Sekarang berikutnya untuk video Mas, bagaimana? Bisa? Oke. Bisa. Bintang Sang dan Adarsa. Baik, terima kasih. Terakhir yaitu materi dari website bahasa Jepang. Ada yang mau maju? Oh, baik, buat saya Goso. Ini kelompok terakhir dan semoga hasilnya. Oke, terima kasih. Baik. Baik, minasan, bagaimana dengan materi kali ini? Kalian sudah paham ya? Bagaimana cara menyebutkan nama ruangan di sekolah, kemudian posisinya ada di atas, di bawah, atau di samping. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ya. Untuk tugas di rumah nanti, ya, kalian silakan membuat tugas sesuai dengan kreativitas kalian. Bagaimana cara menjelaskan mengenai ruangan di sekolah. Jadi bisa melalui video, boleh menceritakan detail melalui denah atau gambar, bisa juga secara deskriptif menulis
Oke, pada tahap terakhir yaitu tahap pasca observasi. Pada tahap ini idealnya itu berisikan tentang aktivitas yaitu membahas tentang tujuan percakapan mulai dari analisis hasil data observasi, percakapan umpan balik, percakapan perencanaan area pengembangan, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi pengembangan diri supervisor, memberikan ruang bagi guru untuk berefleksi pada saat analisis data, observasi, dan melalui percakapan coaching. Guru itu dapat menemukan sendiri area mana yang perlu dikembangkan pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu Surya atas kerjasamanya yang Bu Surya sudah mau menjadi model pada observasi kali ini. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya, kemudian kita sudah janjian dan hari ini kita melakukan observasi dan kita lanjuti dengan pasca observasinya. Mungkin ada beberapa catatan yang akan saya berikan kepada Bu Surya. Kalau bermaksud untuk enggak, tapi kedepannya ada ranah didik kita itu lebih baik lagi gitu ya. Untuk catatannya itu setelah saya lihat tadi pada dengan melakukan pembelajaran itu kan untuk kreativitas ya, kreativitasnya saya itu masih dapat menjadi mungkin bisa ditambahkan lagi gitu ya. Karena kan yang kemarin catatannya yang mau dilakukan adalah untuk kreativitas anak-anak gitu ya. Untuk tuntutannya sudah sesuai mungkin ya, kita akan juga menggunakan alur kita yang pertama itu tujuannya kemarin sudah dijelaskan, kemudian identifikasi masalah juga sudah ya Pak ya, mencari identitas itu, rencana aksinya sudah kita laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang bisa buat sampai dengan asesmen itu ya, sudah tutup sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik, sudah ada pembelajaran menggunakan diferensiasi gitu ya. Kemudian sudah menggunakan KSE ya, anak-anak sudah diajarkan tentang nasionalisme juga gitu ya. Dan ada yang terlupa ternyata Bu Surya tentang itu tanggung jawab kemarin belum saya tanyakan gitu. Kira-kira ya untuk yang bertanggung jawab untuk keberhasilan dari yang panjenengan lakukan hari ini iya. Iya betul, nantinya Kalau bahasa Jepang karena masuk ke ranah mapel bahasa asing, maka koordinatornya adalah Bu Evi. Bu Evi adalah koordinator mapel bahasa asing termasuk bahasa Jepang di dalam. Nanti yang bisa bantu dengan ini adalah Bu Evi gitu. Oke Bu Surya, tinggal bagian akhir Bu Surya. Untuk bagian akhir yang saya tanyakan adalah rencana tindak lanjut dari refleksi yang kita lakukan tadi. Kira-kira rencana Bu Surya apa yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini. Tindakannya apa saja Bu Surya untuk meningkatkan kreativitas anak-anak? Saya lupa kalau 2 tahun lalu kebetulan SMKM itu menerima native speaker guru bahasa Jepang dari Jepang langsung, dan waktu itu beliau membawa beberapa pamflet, kemudian majalah dan poster-poster, kemudian semacam huruf dari bahasa Jepang sendiri, jadi huruf kanji, huruf kana itu ada. Jadi mungkin nanti bisa saya sampaikan ke siswa, bisa saya pakai untuk pembelajaran. Jadi dengan melihat pamflet-pamflet itu mungkin siswa lebih kreativitasnya lebih terbangun nanti dia. Ada titiknya ya, ada titiknya, jadi lebih mengena, lebih pada orangnya pas, orangnya langsung gitu ya. Oke ya, terima kasih Bu Surya. Saya tunggu 1 minggu ke depan hasilnya bagaimana dan bentuknya nanti disampaikan dengan saya Bu Surya. Ya, gitu aja, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selesai, kita ambil kesimpulan sekarang. Oke, seorang supervisor itu dengan paradigma berpikir bahwa seorang coach akan senantiasa menjadi mitra ya. Mitra pengembangan diri pada para guru dan rekan sejawatnya. Demi apa? Tujuannya tetap pada tujuan pembelajaran yaitu yang berpihak pada murid. Seperti pesan Bapak Pendidikan atau amanah Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu bertujuan untuk berpihak pada murid ya, untuk mencerdaskan murid. Percakapan antar supervisor dan para guru itu senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru itu dapat menemukan potensi yang ada di dirinya untuk meningkatkan kompetensi pada setiap individu, pada tiap-tiap anak didik kita, karena anak didik kita itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan
Jadi tujuannya tadi makanya dikatakan berpihak pada murid. Supervisi akademik itu menjadi bagian dalam pembelajaran seorang pendidik. Untuk apa? Tujuannya yaitu tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan membawa setiap murid itu mencapai selamat atau keselamatan dan kebahagiaan. Oke, kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Beli jeruk di pasar besar. Jangan lupa tawar-menawar. Jikalau kawan cukup sabar, pastilah tugas coaching akan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.